Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pradana Putra dari kelas 4. Saya akan menceritakan tentang Titik Puspa. Titik Puspa terlahir dengan nama Sudarwati di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan pada 1 November 1937 dari pasangan Tugeno Puspowijojo dan Siti Mariam yang berdarah Jawa. Keluarganya kemudian mengganti namanya menjadi Gadarwati dan akhirnya menjadi Sumarti. Saat kecil ia bercita-cita ingin menjadi guru taman kanak-kanak. Namun setelah memenangkan beberapa kompetisi menyanyi, ia memutuskan untuk menjadi seorang penghibur. Membuat keputusan tersebut sekitar usia 14 tahun. Namun kedua orang tuanya menentang keputusannya tersebut. Dalam suatu kesempatan, Sumarti terpaksa mengikuti lomba tanpa sepengetahuan orang tuanya. Untuk itu, seorang teman menyarankannya untuk menggunakan nama samaran Titik Puspo yang diambil dari Titik nama panggilan sehari-harinya dan Puspo nama ayahnya. Sumarti setuju dan mengganti Puspo menjadi Puspa. Sejak itulah ia dikenal sebagai Titik Puspa. Nama ini pula yang diambilnya sebagai orkes pinggirannya, Puspasari, yang dipimpinnya sendiri dan mengiringinya menyanyi di awal karirnya. Awal karirnya di dunia tarik suara dimulai dari Semarang saat ia mengikuti kontes bernyanyi bintang radio di RRI pada tahun 2009. Titik didiagnosis kanker serviks setelah beberapa bulan pengobatan, termasuk 2 bulan kemoterapi di rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura, di mana dia menuliskan 61 lagu di saat dia sakit. Dia dinyatakan bebas dari kanker. Dia mengungkapkan bahwa yang ia pajatkan serta terapinya di rumah sakit menjadi faktor keberhasilannya melawan kanker. Pada 1957, Titik menikah dengan Zainal Ardi, seorang karyawan RRI pada tahun 1963. Mereka memiliki 2 anak perempuan. Selama periode ini Titik mulai belajar menulis lagu, belajar dari suaminya. Selain menyanyi dan menulis lagu, Titik juga berakting dalam beberapa film seperti Carminem, Inem Pelayan Seksi, dan Apanya Dong. Ia pernah disidang untuk kasus pemberian mobil oleh mantan gubernur Bank Indonesia Teuku Yusuf Muda dalam yang disangkut pautkan dengan peristiwa gerakan September 1945 atau disebut G30 SPKI. Di dalam persidangan ia mengaku hanya membayar setengah dari harga mobil yang ditawarkan oleh Yusuf Muda dalam. Selain itu, di era baru ia pernah menjadi guru kampanye golongan karya pada pemilu 1987. Bahkan namanya termasuk ke dalam daftar calon anggota legislatif di dalam pemilu 1987 untuk daerah pemilihan Jawa Tengah. Meskipun demikian, namanya tidak lolos sebagai anggota DPR terpilih. Ia mengaku di dalam kampanye hanya sekedar bertemu dengan penggemarnya saja dan dibuat gembira, tidak lebih dari itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.